Yang dikatakan puasa itu apa coba? Nggak, ini latihan jadi ahli fikih. Yang dikatakan puasa itu apa coba? Menahan. Umumnya orang kan menahan lapar dan minum dari fajar sodik menjadi sampai terbenamnya matahari. Nah sekarang pertanyaannya, kalimat menahan apa? Lapar dan haus itu maknanya itu kan sebetulnya masih salah. Redaksi itu salah. Karena juga nggak boleh hubungan intim, nggak boleh memasukkan apa saja ke lubang dan sebagainya dan sebagainya. Terus lalu batasannya sampai matahari terbenam. Ada beberapa daerah yang terbenamnya matahari itu tidak wajar. Sampai misalnya siangnya itu 22 jam. Atau kebalikannya, nggak ada matahari terbit, nggak ada matahari tenggelam, kayak di kutub. Sehingga saya berkali-kali bilang, ulama Indonesia itu kenapa alim? Itu ya diantara faktornya itu ada unsur kebetulan. Sehingga ada katakan hoax. Coba kalau kamu jadi ulama di kutub, terus cerita, baca takrib di sana. Awal waktu sholat subuh itu dimulai dari tulul fajri sodik sampai terbitnya matahari. Orang kutub mesti tertawa-tawa, mataharinya mana bah gitu. Waktu zuhur adalah ketika matahari agak tergelincir ke arah barat dari garis tengah. Oh yang bener aja, nggak ada matahari kok semua ukurannya matahari. Sehingga dalam ilmu falak astronomi diterangkan daerah yang nggak dilewati khotul istiwa, kalau dalam bahasa Indonesia disebut katulis istiwa, itu sebenarnya dari ilmu falak Arab, itu namanya khotul istiwa. Khotun itu garis, istiwa itu garis tengah. Khotul istiwa terus jadi bahasa Indonesia katulis istiwa. Kayaknya tidak mungkin lah orang Indonesia pertama ahli falak, mesti yang ahli dulu itu orang Arab, karena ilmunya dari Arab. Jadi dari kulaan terus dijadikan bahasa sendiri apa? Katulistiwa. Karena kita ngaji di Indonesia, kebetulan Indonesia termasuk daerah yang dilewati apa? Katulistiwa, sehingga waktu kita normal, trennya ya 12 sama berapa? 12. Nanti ada masalah itu misalnya kamu tadi di kutub. Lalu puasanya gimana? Apa dikonversi, tetap polanya 16 jam, terus konversi per antar sholat itu kira-kira berapa jam? Taruh saja misalnya kamu sudah duhur jam 12, ya trennya asarnya ya jam 3. Kan nggak mungkin habis duhur jam 12, asarnya jam 1. Karena polanya tafawutnya antara duhur dan asar itu 3 jam. Setelah duhur sama asar sama maghrib polanya juga 3 jam. Maka yang seperti ini mau tidak mau harus ada pengecualian. Ketika Rasulullah misalnya ngendikan waktu asar itu khina yakunu dhillusya mislahu terus waqalilan misalnya. Waktu asar dimulai apa? Dhillusya mislahu. Jadi kalau sesuatu 1 meter bayangannya 1 meter. Lah pas lebih sedikit itu berarti sudah waktu asar, kan gitu ukuran dulu kan nggak pakai jam. Ya. Terus habisnya waktu asar setelah matahari terbenam. Tentu dawuhnya Nabi seperti itu, momentumnya di mana? Di daerah yang dilewati khotul istiwa. Karena yang tidak dilewati khotul istiwa tidak ngalami ada matahari terbit, terbenam dan zawalus samsi.